Biasanya aturan dibuat oleh negara. Ada undang-undang, ada peraturan pemerintah, dan ada peraturan yang lainnya. Selain itu juga tersedia institusi yang menyusunnya. Namun di era digital muncul pertanyaan yang semakin penting. Bagaimana jika perusahaan teknologi mulai membuat aturan yang mempengaruhi kehidupan miliaran orang? Lebih jauh lagi, apakah platform digital kini juga berfungsi seperti pembuat hukum? Literasi teknologi dalam ilmu hukum. Selamat datang di channel Literasi Teknologi dalam Ilmu Hukum. Tema hari ini, ketika perusahaan teknologi menjadi pembuat hukum. 1. Platform digital bukan sekedar teknologi. Ketika kita membuka YouTube, TikTok, atau Meta Platforms, kita sebenarnya sedang masuk ke dalam ruang digital yang memiliki aturan sendiri. Ada standar komunitas, kebijakan konten, sistem moderasi, dan algoritma yang menentukan visibilitas. Semua itu bukan dibuat oleh parlemen atau melalui keputusan pengadilan, melainkan dibuat oleh perusahaan teknologi. 2. Aturan yang langsung mengatur kehidupan digital. Platform menentukan konten apa yang boleh tayang, akun mana yang diblokir, informasi mana yang diprioritaskan. Dalam prakteknya, aturan ini sangat berpengaruh. Sebuah akun bisa hilang dalam hitungan menit. Sebuah konten bisa diturunkan tanpa proses pengadilan. Artinya, platform memiliki kemampuan untuk mengatur ruang publik digital secara langsung. 3. Dari terms of service menuju kekuasaan nyata. Secara formal, aturan platform terlihat seperti kontrak biasa. Kita diminta menyetujui terms of service atau syarat penggunaan. Namun masalahnya, hubungan ini tidak benar-benar setara.
pengguna tidak bisa menegosiasikan aturan, tidak memiliki banyak pilihan, dan seringkali tidak memahami seluruh ketentuannya. Sementara platform menetapkan aturan sepihak, mengubah kebijakan sewaktu-waktu, dan mengontrol infrastruktur digital. Disinilah kontrak digital berubah menjadi mekanisme kekuasaan. 4. Ketika algoritma menjadi penegak aturan. Banyak aturan platform tidak dijalankan manusia secara langsung, melainkan oleh algoritma. Algoritma menyaring ujaran kebencian, spam, konten sensitif, hingga informasi politik. Masalahnya, algoritma tidak selalu netral. Algoritma bisa salah membaca konteks, bias terhadap kelompok tertentu, atau bisa memprioritaskan konten tertentu. Akibatnya, keputusan penting tentang ruang publik sering dibuat melalui sistem yang tidak transparan. 5. Tantangan besar bagi hukum. Dalam teori klasik, negara merupakan pembuat aturan utama. Namun hari ini, perusahaan teknologi juga menjalankan fungsi serupa, yakni membuat aturan, menafsirkan aturan, dan menegakkannya. Hal ini menciptakan pertanyaan besar dalam ilmu hukum. Siapa sebenarnya yang mengatur masyarakat digital? Apakah negara masih menjadi pusat kekuasaan hukum? Ataukah platform digital kini juga memiliki kekuasaan normatif? 6. Negara mulai merespons kondisi ini. Berbagai negara mulai mencoba mengatur platform digital. Di Uni Eropa, misalnya muncul regulasi seperti
Digital Services Act yang mendorong transparansi platform, akuntabilitas moderasi konten, dan perlindungan pengguna. Hal ini menunjukkan bahwa negara mulai menyadari bahwa platform digital bukan sekedar perusahaan teknologi. Mereka merupakan aktor sosial dan aktor politik baru. 7. Penutup reflektif. Hari ini sebagian besar interaksi manusia terjadi di platform digital. Di ruang itu, aturan seringkali tidak dibuat oleh negara, melainkan oleh perusahaan teknologi. Karena itu, memahami platform digital bukan hanya soal memahami teknologi saja, tetapi juga memahami kekuasaan, aturan, dan masa depan hukum berkaitan dengan perkembangan teknologi digital. Literasi teknologi dalam ilmu hukum membantu kita melihat satu hal penting, bahwa di era digital, kekuasaan membuat aturan tidak lagi dimiliki oleh negara saja.